Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama eduklas.id di video pembelajaran kimia. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas rumus empiris dan rumus molekul. Dan juga kita akan membahas kadar unsur dalam senyawa dan juga massa senyawa dari unsur. Kita mulai aja dari rumus empiris. Nah, rumus empiris itu apa? Rumus empiris adalah rumus kimia yang paling sederhana. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini nih. CH. C di sini kan 1 ya, karena nggak ada apa-apa kan di bawah sininya. Kalau nggak ada apa-apa berarti artinya 1 gitu ya. H di sini juga 1. 1 itu kan udah bilangan paling kecil ya, paling sederhana. Beda dengan contoh C2, H2. Nah, C di sini kan 2. Di sini 2 ya. 2 itu kan masih bisa dibagi dengan 2 lagi ya. Menjadi CH gitu. Artinya C2H2 ini bukan rumus empiris. Karena bukan bilangan yang paling sederhana. Contoh lainnya gimana? Contoh CH3 gitu ya. Di sini C-nya 1, di sini 3. CH3 ini kan udah tidak bisa dibagi lagi ya. Kita udah tidak bisa ngebagi ini lagi menjadi bilangan paling kecil. Coba misalnya kita bagi 3. Oke, H-nya jadi 1, tapi kan C-nya jadi 1/3 gitu ya. Tidak boleh. Harus bilangan bulat dan sederhana gitu ya. Sehingga CH3 ini itu bisa dikatakan sebagai rumus empiris. Nah, kalau misalnya C2H6 gitu ya. C2H6 kan ini 2, ini 6. Kita coba bagi dengan 2 gitu ya. C-nya jadi 1, H-nya jadi 3. Nah, artinya C2H6 ini bukan rumus empiris. Karena bukan bilangan bulat paling sederhana. Terus gimana kita menentukan rumus empiris dari soal gini? Kalau misalnya diketahuinya 7 gram sama 16 gram gitu ya. Coba kita baca soalnya dulu deh. Apa rumus empiris dari nitrogen oksida? Jika diketahui nitrogen sebesar 7 gram dan oksigen sebesar 16 gram gitu ya. Jadi kita perlu tahu rumus molekul dari nitrogen oksida. Berarti dari NX dan OY. Kita belum tahu nih angkanya berapa. Cara-caranya gimana sih? Langkah pertama adalah kita harus cari mol. Karena ingat di hukum dasar kimia sebelumnya, mol ini juga bisa menyatakan perbandingan dari si ininya. Sehingga kita yang paling pertama adalah kita harus mencari mol dulu, karena mol itu bisa menyatakan perbandingan si jumlah partikelnya. Berarti cari mol dari N dulu nih. Berarti gampang ya kalau mau mencari mol dari N, berarti kan rumusnya gini ya, N kali MM. Berarti kalau misalnya kita mencari mol, berarti massa dibagi massa molarnya gitu ya. Massanya di sini 7 gram. Sedangkan massa molar atau AL dari nitrogen adalah 14 gram per mol gitu ya. Jadi per 14 gram per mol. Coret-coret jadi 0,5 mol gitu ya. Sekarang kita mau cari mol dari oksigen. Tipsnya adalah intinya kalian ubah dulu semua jadi mol gitu ya. Kalau misalnya kalian bingung di soal-soal kimia, ubah dulu jadi mol karena nanti kalian akan mendapatkan apa yang harus dikerjakan gitu ya selanjutnya. Oh, ini kan 16 gram. Ya udah berarti molnya sama dengan massa per massa molar atau AL gitu ya. AL dari oksigen ini adalah 16 gram per mol. Berarti 16 gram per 16 gram per mol. Hasilnya 1 mol gitu ya, teman-teman. Tadi di hukum dasar kimia atau di video sebelumnya, dikatakan bahwa mol-mol ini merupakan perbandingan dari si ini, dari jumlah molekul yang berhasilnya dengan bilangan bulat yang sederhana. Kita tulis kayak gini nih. N banding O gitu ya, contoh. Kita penulisannya kayak gini gitu, contoh. N-nya di sini kan 0,5. Di sini 1. Nah, ingat kalau misalnya rumus empiris itu hapus bilangan bulat
dan sederhana gitu ya teman-teman. Bulat, sederhana. Nah, di sini kan belum bulat ya teman-teman, karena ada pecahan. Kita nggak boleh ada pecahan artinya kalau bulat. Artinya kita bagi dengan angka yang paling kecil. Di sini angka yang paling kecilnya 1 apa 0,5? 0,5 ya teman-teman. Jadi kita bagi dengan 0,5. Sehingga di sini itu menjadi 1. Dan O-nya adalah 1 dibagi 0,5 kan 2 ya. Jadi di sini 2. Atau kalau misalnya gampangnya gitu ya, karena ini angkanya mudah, kita bisa kalikan 2 aja gitu ya. Biar si 0,5 ini jadi 1 gitu. Jadi bukan pecahan. Tapi kalau misalnya di soal-soal yang susah, yang kalian nggak tahu harus kali berapa, bagilah dengan angka yang paling kecilnya. Di sini angka paling kecilnya kan 0,5, sehingga kita bagi dengan 0,5. Ya udah, kita udah dapat nih, N-nya di sini 1, O-nya 2. Berarti N-nya kan 1 ya, kita nggak usah tulis apa-apa. O-nya 2. Nah, jadi ini adalah rumus empiris untuk soal di atas. Nah, apakah ini benar rumus empiris? Lihat aja, di sini kan nitrogennya 1, oksigennya 2, udah gak bisa dibagi lagi dengan bilangan bulat dan sederhana ya, alias udah sederhana gitu ya rumus ya. Artinya NO2 ini adalah rumus empiris gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke rumus molekul. Nah, rumus molekul itu apa? Tadi kan kita tahu kalau rumus empiris itu adalah bilangan yang sudah bulat dan sederhana. Contohnya kayak CH ya. Kalau rumus molekul, ya berarti ini adalah penurunan dari si rumus empirisnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak tadi nih. C2H2. Dari CH ke CH2 kan dikali 2 ya. Ini C2H2 yang bukan bilangan bulat sederhana, itu adalah rumus molekul. Tapi tetap ya teman-teman harus bilangan bulat. Jadi di sininya nggak boleh pecahan ya teman-teman. Terus apalagi nih contoh dari rumus molekul. Misalnya rumus empirisnya CH4 nih ya. Ini rumus empiris. Rumus molekulnya bisa apa? Misalnya kita kalikan 2 ya. Jadi C2H8 gitu ya. Atau enggak kita kalikan 3 C3H12 gitu ya teman-teman. Ini kan lihat nih 2, 8 gitu ya, 3, 12. Ini kan kalau dibagi ya jadinya CH4 dong ya. Artinya dua rumus ini adalah rumus molekul. Karena dia masih bisa dibagi lagi ke bilangan sederhana. Jadi intinya teman-teman, kalau misalnya rumus molekul atau kita singkat dari LM, itu kalau dibagi menjadi sederhana, menjadi bilangan sederhana, itu hasilnya namanya adalah rumus empiris gitu ya teman-teman. Jadi intinya rumus molekul itu peturunan dari si rumus empirisnya. Oke, kita lanjut sekarang ke kadar unsur dalam senyawa gitu ya teman-teman. Jadi kadar unsur dalam senyawa itu apa? Kadar unsur. Nih, teman-teman perlu tahu kalau misalnya nih kita pakai contoh kapur gitu ya. Kapur ini kan senyawanya ada CaCO3 ya. Kalsium karbonat. Nah, dalam kapur ini itu enggak 100% murni CaCO3. Susah gitu untuk di dunia itu menemukan kemurnian yang 100%. Di dalam kapur ini itu masih banyak zat-zat lainnya. Tapi ada CaCO3 misal yang paling besar. Tapi bukan berarti si CaCO3 ini 100%. Bukan berarti begitu. Makanya kita ada yang namanya kadar unsur dalam senyawa. Jadi kita mau tahu nih, berapa sih banyak unsur, misalnya banyak unsur Ca gitu, dalam kapur ini, dalam CaCO3 ini gitu. Nah, rumusnya kayak gimana? Rumusnya adalah kadar unsur itu sama dengan Y dikali Al per ml. Ini kan karena unsur ya. Unsur berarti ditanyanya misalnya CaCO3. Berarti kadar unsur Ca ini berapa gitu ya. Unsur kan artinya satu doang ya teman-teman. Makanya pakai Al.
dikali 100% gitu ya. Nah, Y ini apa? Y ini adalah jumlah unsur dalam senyawa. Jadi kalau misalnya contoh tadi kayak kapur ya, kan kapur ini kita tahunya ada CaCO3. Nah, tapi kita mau tahu nih, jumlah si kalsium ininya doang tuh berapa sih? Nah, ini adalah kadar unsur dalam senyawa. Jadi misalnya kita pengen tahu lagi, oh jumlah Ca dalam senyawa ini tuh berapa sih? Gitu ya teman-teman. Kita coba contoh lah ya, contoh dari soalnya gitu, biar kita paham. Contohnya simpel aja, CaCO3 ini diketahui 40 gram. Oke. Diketahui juga bahwa ml dari senyawa ini adalah 100 gram per mol. Dan Al dari Ca itu adalah 40 gram per mol. Sekarang kita pengen tahu nih, berapa sih persen atau kadar Ca dalam CaCO3. Ya udah, berarti kita tinggal masukin rumus kayak tadi. Rumusnya kan Y kali Al per ml dikali 100% gitu ya teman-teman. Y-nya apa itu? Y-nya adalah banyaknya Ca dalam senyawa ini. Di sini kan banyaknya Ca cuma 1 ya. Tuh, nggak ada angka di bawah sini ataupun koefisien yang harus kita kali. Ca ini kan cuma 1 kan, berarti kita tulis 1. Terus Al dari Ca, ini berarti Al dari Ca-nya ya. Berapa? 40. Per ml dari senyawanya ya. Yaitu 100 gram per mol gitu ya. Nih, ml dari CaCO3-nya. Baru dikali dengan 100% gitu ya. Hasilnya 40%. Nah, jika teman-teman perhatikan dari rumus ini kan sebenarnya rumus persen matematika biasa ya. Nah, gimana sih kalau misalnya kita pengen tahu sekarang bukan kadar, bukan persennya, tapi masanya? Ya udah, berarti rumusnya mirip dong. Anggap nih, ini contoh penggambaran matematikanya dulu ya. Kayak dulu nih, misalnya kita punya ini gitu ya. Ini kayak pecahan gitu loh teman-teman. Nih, berarti kalau misalnya kita ambil ini ya, ini kan 1 ya, kita ambil 1 dari berapa nih? 3 kali 4, 12 ya. Nah, berapa sih yang kita ambil? Berarti kita kalikan dengan totalnya dong ya. Jadi kayak seperbagian ini kita kalikan dengan totalnya, hasilnya 1. Artinya kita mengambil 1 buah bola ini ya. Gitu ya teman-teman. Sehingga dari soal ini juga, nih, saya tulis lagi CaCO3-nya kan 40 gram ya. Nah, berarti dari soal ini juga kita bisa menentukan masanya juga. Misalnya saya pengen massa oksigen gitu ya. Massa oksigennya itu berapa sih? Massa O gitu ya. Ya udah, berarti kita tinggal pakai rumus kadar kayak tadi dong. Bedanya kita bukan kalikan dengan 100%, tapi kita kalikan dengan total gramnya gitu ya. O-nya kan di sini ada 3 ya. 3. ALO itu kan 16 gram per mol. ml dari senyawa ini 100 gram per mol. Nah, sekarang yang kita kali itu bukan 100%. Bukan. Karena kan yang ditanya massa ya. Kalau yang ditanya persen, bahwa kita kalikan dengan 100%. Gitu teman-teman. Jadi kita kalikan dengan total senyawanya gitu, 40 gram. Ada kalau masih bingung, ini sebenarnya mirip sama rumus koefisien. Yang koefisien ditanya, per koefisien diketahui, dikali, misalnya mol ya, mol yang diketahui. Kan rumusnya kayak gini ya teman-teman. Anggap aja ini adalah massa yang ditanya. Ini adalah kayak koefisiennya gitu yang udah diketahui. Ini koefisien ditanya, koefisien diketahui dikalikan dengan yang sudah diketahuinya. Massa si CaCO3 ini kan. Oke, berarti hasilnya ini jadi berapa? Hasilnya jadi 19,2 gram. Gitu ya teman-teman, untuk mencari massa O gitu ya dalam senyawa. Oke, kita selanjutnya
ke massa senyawa dari unsur. Ini sebenarnya kebalikannya aja dari kadar unsur dalam senyawa. Rumusnya gimana? Massa senyawa. Ini kan sekarang ditanya massa senyawanya ya, senyawa gitu ya. Berarti yang kita pengen tahu sih senyawanya kan. Ya udah, berarti ml yang ingin kita ketahui per. Berarti yang sudah kita ketahui itu unsurnya kan. Ya udah, unsurnya itu kan kayak gini ya. Y kali Al gitu. Dikali kalau misalnya di rumus yang gini kan mau diketahui, berarti kita harus kalikan juga dengan yang diketahui dong. Yang diketahui yang pasti massa unsurnya, karena yang ditanyakan massa senyawanya kan. Berarti dikali massa unsur. Gitu teman-teman untuk gampangnya. Ya nanti untuk di soal kalian tinggal masukin aja. Edu tips adalah intinya gitu ya. Yang ingin ditanya itu per yang diketahui dikali data yang sudah diketahuinya. Ini kan berarti bisa dalam bentuk massa gitu ya, misalnya mol atau macam-macam gitu. Nah, yang ditanyanya ini kalau misalnya massa berarti ml-nya dong. Kalau unsur berarti AL-nya. Tapi ingat, unsur ini kan nggak cuma satu ya. Harus dikali jumlah banyak unsurnya. Sama juga sama perbandingan kalau di reaksi gitu ya. Bedanya yang ditanyanya itu dalam bentuk koefisien, yang diketahuinya itu dalam bentuk koefisien gitu ya. Ini adalah untuk yang kalau di persamaan reaksi gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal aja ya teman-teman. Suatu senyawa dengan ml80 mengandung 40% massa unsur X yang Al-nya 32 dan sisanya unsur Y yang Al-nya 16. Rumus molekul. Nah, yang ditanya adalah rumus molekulnya. Senyawa tersebut adalah, oke, kita tulis aja dulu yang diketahui. ml-nya kan 80 ya. Unsur X-nya ini adalah 40%. Sisanya adalah unsur Y. Berarti unsur Y ya kan 100% dikurangin 40%, 60% gitu ya. Dengan AL di sini adalah 32, di sini AL-nya adalah 16. Nah, kalau di soal gini, kita harus menganggap pemisalan. Kita harus ada pemisalan gitu. Kita misal senyawa ini kita misalkan 100 gram. Sebenarnya pemisahan ini tuh ya bebas aja. Kalian boleh nganggap 5 gram, kalian boleh nganggap 6 gram. Sebenarnya bebas, cuman kan yang paling mudah itu adalah 100 gram. Kenapa? Karena kalau misalnya 100 gram, ya udah berarti 40% dari 100 gram itu berapa? 40 gram dong. Tinggal diubah aja. 60%-nya berapa? 60 gram dong. Jadi gampang gitu ya. Ya udah, kita sekarang udah tahu nih gramnya. Berarti kita bisa cari dengan mol. Pokoknya pertama-tama itu cari mol dulu aja. Cari mol. Berarti mol dari X itu berapa? 40 gram per, ini kan AL-nya 32 gram per mol gitu ya. N-nya berapa? Berarti tinggal 60 gram per 16 gram per mol. Nah, sekarang kita hitung. Ini jadi 1,25. Y-nya jadi 3,75. Nah, sekarang kita harus menentukan si rumus empirisnya dulu dong. Karena kan itu rumus utamanya ya. Rumus molekul itu kan penurunan dari rumus empiris gitu ya. Ya udah, kita tenang aja, kita cari rumus empirisnya dulu. Rumus empiris gitu ya. X banding Y. X-nya kan 1,25. Y-nya 3,75. Nah, ini gimana? Kita harus kali berapa? Kita bagi dengan angka yang paling kecil. Di sini kan angka yang paling kecilnya 1,25 ya. Berarti 1,25 dibagi 1,25 ini 1. Baru 3,75 dibagi 1,25 itu hasilnya 3. Oh, rumus empirisnya berarti X-nya ini 1, Y-nya ini 3. Oke, kita simpan rumus empirisnya X-nya 3.
Nah, terus kita mau cari rumus molekul, soalnya ditanyanya kan rumus molekul. Gimana sih caranya? Nah, ada satu hal yang belum kita pakai, yaitu massa molekulnya ya, ml-nya nih, yang 80 ini. Kita belum pakai data ml, karena data ml ini kan untuk mencari rumus molekul. Logikanya kan ml ini kan udah total nih, udah total gram dari total beratnya dari si senyawa ini ya. Makanya ada ml. Ya udah, karena kita diketahuinya X-nya 3, ml-nya 80, berarti 80 ya sama dengan X-nya kan kita gak tahu berapa ya, 32 X ditambah berarti 16 kali 3 itu 48 ya, soalnya kan 1 Y-nya itu 16. Ada 3, berarti dikali 3, 48 X. Ya udah, berarti kita tinggal hitung aja 30. 80 sama dengan 32X tambah 48. Jadi 80X. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, berarti X-nya itu melambangkan apa sih? Nih, XY 3, kita kalikan X gini ya. Berarti kan kita harus kali berapa gitu ya ke rumus molekul dari rumus empirisnya. Ternyata di sini X-nya 1. Berarti di sini 1. Berarti rumus molekulnya juga yang diminta adalah X-nya 3 sama. Karena cuma dikali 1. Jadi sama nih, X-nya 3. Oke, jadi jawabannya adalah yang ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal yang nomor 2 gitu. Dalam 50 ml air, terdapat 50 gram gula pasir. Berapakah kadar gula pasir dalam air tersebut? Massa jenis airnya 1 gram per mililiter. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Airnya adalah 50 ml. Dan gula pasirnya adalah 50 gram. Oke, untuk bisa mengerjakan ini, artinya kita kan harus mengubah si satuannya biar sama ya, ke mili atau gram. Karena di sini ada massa jenis air adalah 1 gram per mililiter, berarti kita ubah yang airnya. Airnya kan 1 gram per mililiter, berarti kalau misalnya 50 mililiter, artinya 50 gram gitu ya teman-teman. Oke. Ditanya sekarang kadarnya, berapa sih persen gitu ya si gula ini dalam lautan tersebut. Nih logikanya kan ada air ya, di sini air gitu ya. Kita masukin gula. Berarti di sini kan nantinya tercampur air dan gula gitu ya. Ya udah, maaf. Berarti kita tulis dulu aja yang ingin diketahui ini kan si persenan si gulanya ya. 50 gram per berapa? Per total kan? Total. Berarti total itu berapa? 100 gram. Karena kan ketika dicampur totalnya jadi air dan gula gitu ya teman-teman. Jadi per total dikali 100%. Jadi kadarnya adalah 50%. Gitu ya teman-teman untuk soal yang kedua ini. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 3. Seorang peneliti menemukan suatu senyawa yang mengandung 6 gram unsur H, 320 gram unsur S, dan 64 gram unsur O. Jika AL-nya adalah segini, maka rumus molekul senyawa tersebut. Nah, ini sebenarnya sama aja ya, teman-teman, caranya kayak tadi. Intinya kita harus mencari apa? Rumus empirisnya dulu. Dari mana? Kita cari mol. Sekarang kita cepat aja nih. Mol dari H. H dulu nih. Berarti 6 gram per 1 ya. 6. Sekarang rumus dari ini. S. Berarti 320 gram per 32. 10 gitu ya. 10 mol. Lalu unsur dari O. NO-nya ini kan 64 per 16. Berarti 64 dibagi dengan 16 gitu ya, 4 mol. Nah, di sini kan gak diketahui ya si ml-nya. Seorang peneliti menemukan suatu senyawa yang mengandung 6 gram segini. Di sini kan berarti gak tahu ml-nya. Ketika kita lihat nih 6, 10, 4. Ini kan sudah bukan bilangan yang paling sederhana lagi ya teman-teman. Ini kan sudah bilangan dari ininya. Dari dari
kayak perkaliannya gitu ya. Karena ini semua masih bisa dibagi dua lagi nih. Ini 3, 5, 2 gitu ya. Baru 3, 5, 2 itu adalah bilangan paling sederhana. Tapi ketika kita lihat di sini, oh ternyata ini sudah seperti dikali gitu. Nah, maka dari itu rumus molekulnya adalah H6, S-nya berapa? S10, O-nya adalah O4 gitu ya. Ya udah kita tinggal salin aja nih. Karena kan ini udah bukan bentuk paling sederhana ya. Berarti ini adalah rumus molekul. Oke, ini untuk pilihannya mungkin tidak tepat ya. Karena kan di sini juga diketahuinya H. Dan di sini nggak ada C gitu ya. Berarti ini emang pilihannya kurang tepat. Nanti di hasilnya ada ya udah ini H6, S10, O4. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau rumus empiris itu adalah rumus yang paling sederhana. Kalau misalnya rumus molekul, itu ada penurunan dari rumus empiris ini atau yang tidak sederhana. Tapi dua-duanya ini harus bilangan bulat gitu, nggak boleh pecahan. Terus kalau misalnya mau mencari kadar, ya udah berarti yang ingin kita ketahui, yang belum, ya atau yang ditanya gitu ya. Yang sudah diketahui, dikali data yang sudah diketahuinya juga. Gitu ya teman-teman untuk video pembelajaran kali ini. Semoga video ini membantu untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.